Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setianingsih dengan NIM 289215013, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Manajemen, dengan dosen pengampu Hendra Permadi STMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal statistik bisnis. Langsung saja, nomor 1 ada tabel komoditif tahun 2019-2020. Nah, di sini ada komoditi A sampai E, lalu ada tabel beserta harga dan kuantitas harganya terlampir di dalam tabel tersebut. Berdasarkan tabel di atas, hitung indeks di atas 2020 dan 2019. Kita jawab yang pertama, indeks range ini sama saja indeks harga. Jadi kita masukkan ke caranya, indeks last payers sama dengan sigma HT dikali 0 dibagi sigma H0 dikali K0 dikali 100. Nah, jadi untuk HT ini adalah harga pada tahun T, dan untuk H0 itu untuk harga tahun dasar. Keterangannya adalah kuantitas harga dasar. Lalu kita substitusikan, 103 dikali 425 dibagi 97 dikali 50, kemudian dikali 100, sehingga hasilnya adalah 106,57. Jadi nilai indeksnya adalah 106,57, menunjukkan bahwa harga komoditi 2019 sampai 2020 telah meningkat sebesar 0,67%. Lalu kita masuk ke B, indeks PAS, yaitu IP sama dengan sigma HT dikali KP dibagi sigma H0 dikali KT, kemudian dikali 100. Nah, sama dengan 113 dikali 755 dibagi 106 dikali 700, kemudian hasilnya dikali 100, sehingga dapat dihasilkan yaitu 100,63. Jadi nilai indeksnya 100,613. Ini menunjukkan bahwa harga komoditi di tahun 2019 sampai 2020 telah meningkat. Lanjut soal nomor 2. Diketahui Hotel ABC tahun 2015 sampai 2020 terlampir di dalam tabel. Di dalam tabel ini sudah ada kumpulan tahun dari 2015 sampai 2020 untuk jumlah tamu, di mana dari tahun 2015 totalnya ada 465, 2016 ada 445, tahun 2017 ada 470, ada 2018 sampai 2020 ada terlampir di dalam tabel. Dari data di samping, buatlah ramalan dari tahun-tahun 2025 dengan metode rata-rata kuadrat kecil. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Untuk metode semi rata-rata terlebih dahulu dulu ya, yaitu tabelnya sama dengan tabel di atas. Jadi ada tabel tahun 2015 sampai 2020. Karena di sini jumlahnya genap, kita ambil titik tengahnya di antara tahun 2017 dan 2018. Kita ambil titik tengahnya dan kita kasih garis, sehingga kita dapat dibagi menjadi dua kuantitas, yaitu K1 dan K2 dari tahun 2015 sampai 2017 dengan rata-rata 460 dan kuantitas 2 yaitu 3 dengan 377. Jadi rata-rata kuantitasnya itu 4, dan untuk rata-rata kuantitas kedua itu sebaliknya dari kuantitas pertama. Jadi dibalik ya teman-teman, 2020 dengan kuantitas 1. Oke, untuk menentukan ramalan jumlah tamu Hotel ABC 2025, di sini menggunakan rumus Q aksen sama dengan rata-rata
ditambah B dikali X. Jadi untuk kita lebih mudah untuk mensubstitusikan lebih rumus, yang pertama harus kita lakukan yaitu mencari nilai B. Nilai B hasil dari pengurangan kuantitas kedua dengan kuantitas pertama dari kumpulan tahun 2015 dengan tahun 2020. Mari kita bahas untuk menentukan nilai B dengan kuantitas kedua 227 dikurang 460 lalu dibagi tahun 2019 dikurang 2016. Kenapa kita ambil 2019 dan 2016? Karena 2019 dan 2016 ini adalah tahun terdekat dari nilai tengah. Nah, nilai tengah kita kan di sini 2017 dan 2018. Jadi kita ambil tahun terdekat kedua titik tengah tersebut. 2017 dekatnya dengan 2019 dan 2018 dekatnya dengan 2017. Balik lagi ke nilai B sehingga hasilnya yaitu 216,6 dan kuantitas kedua kita substitusikan dengan rumus Q aksen sama dengan 2025 sama dengan kuantitas rata kedua ada 377 ditambah min 27,6. Nah, ini untuk metode semi rata-rata. Kemudian kita bahas dengan metode kuadrat kecil. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 3. Diketahui tabel volume berjualan tempe 2014 sampai dengan 2020. Ada beberapa keterangan mengenai volume penjualan tahun 2014 sampai 2020. Di situ ada volume Y, X kali Y, X pangkat 2, X pangkat 2 dikali Y, dan X pangkat 4. Lalu di baris paling akhir di dalam tabel tersebut ada jumlah dari volume-volume tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di dalam video ini sudah terlampir keterangannya. Lalu kita masukkan ke rumus aja, yaitu ada Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X ditambah C dikali X kuadrat. Nah, untuk kita substitusikan dalam rumus, yang harus pertama kali kita lakukan adalah menentukan nilai-nilai A, B, dan C. Yang pertama, kita harus menemukan nilai A. Di sini ada beberapa cara, yaitu yang saya gunakan untuk mencari nilai A. A sama dengan sigma Y dikali X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat dikali Y dikali sigma X kuadrat. Lalu hasilnya dibagi oleh X dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat pangkat 2. Nah, setelah ini kita substitusikan keterangan-keterangan dari rumus tersebut dan kita sesuaikan dengan nilai yang sesuai dengan tabel. Jadi kita substitusikan menjadi sigma Y-nya menjadi sigma X pangkat 4 ada 196, lalu dikurang dengan sigma X pangkat 2 dikali Y, yaitu ada 9165, dan sigma X pangkat 2 kuadrat dibagi dengan N nilainya itu 7 dikali sigma X pangkat 4 itu bernilai 196, lalu dikurang dengan sigma X kuadrat pangkat 2 yaitu 28, sehingga dapat disederhanakan, dapat ditotal jadi 441.980 dikurang 250.000 jadi dibagi 100.372, jadi hasilnya 315,7. Nah, ini nilai A-nya ya teman-teman. Untuk nilai B, X dikali sigma X kuadrat, jadi kita substitusikan nilai dengan yang ada di tabel
Untuk nilai sigma X dikali Y ada 264 dibagi sigma X kuadrat. Nah, ini nilainya adalah 28. Jadi sigma X dibagi 28 sama dengan 9,46. Untuk nilai B adalah 9,6. Lalu kita masuk ke nilai C, yaitu ada X, lalu sigma X kuadrat dikali Y dikurang sigma X kuadrat dikali sigma Y. Lalu dibagi, kemudian kita substitusikan dan kita sesuaikan dengan nilai yang ada dalam tabel, sehingga kita singkat saja dapat dihasilkan yaitu 1,6. Nah, ini kan udah ketemu nilai A, B, dan C. Jadi nilai A itu ada 315,7, nilai B-nya ada 9,6, dan nilai C-nya ada 1,6. Lalu ketiga nilai tersebut kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu A ditambah B ditambah X ditambah C X kuadrat. Mari kita substitusikan A ditambah B ditambah C ditambah X kuadrat, lalu kita sesuaikan menjadi 9,64 dikali 8, dan C nilainya 1,6, dan di rumusnya C adalah dikali X kuadrat, jadi 1,6 dikali 8 kuadrat. Jadi di sini kita hitung dan kita sederhanakan menjadi 315,7 ditambah 75,68 ditambah 102,4, sehingga hasilnya adalah 497,78. Nah, kita lanjut saja nih nomor yang terakhir, nomor 4, yaitu carilah probabilitas dari 20 mahasiswa yang dipilih secara acak dari seluruh besar mahasiswa tersebut. Kurang dari 8 dropout, tapi dapat diketahui P-nya ada 0,1, Q-nya 0,4, N-nya 20, dan lalu kita disuruh cari P-nya, yaitu R kurang dari 8, yaitu kita persingkat saja langsung saja, yaitu probabilitas P0 ditambah P1 ditambah P sampai dengan P8, yaitu hasilnya dijumlahkan semua. Saya pakai cara cepat, di sini itu hasilnya ada 2,086. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai statistik bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.